Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Ya, saya mohon izin meminta waktu Ibu, mengganggu waktu Ibu mungkin untuk mewawancarai Ibu atau memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai tugas saya demonstrasi kontekstual, yaitu tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Nah, sebelumnya mungkin saya mohon izin Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Bu Nia, sekarang sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak ya, angkatan ke-9. Sukses terus ya, insya Allah lancar ke depannya. Perkenalkan juga, saya Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cimanggis. Nama saya Endang Wahyudi. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin di sini saya ingin meminta pendapat Ibu, ingin mewawancara Ibu tentang bagaimana Ibu mengambil sebuah keputusan. Yaitu yang pertama, Ibu, apakah Ibu pernah mengalami sebuah kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Iya, pernah. Contoh yang punya. Pernah beberapa kali, cuma yang paling berkesan mungkinnya salah satunya ada kan sekarang itu akan dilaksanakan kegiatan study tour. Nah, sudah didata dari kelas 7 dan kelas 8. Nah, insya Allah hampir 90% ikut lah ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ternyata pas kemarin kita berdiskusi dengan panitia, siapa saya yang tidak ikut. Ada beberapa anak yang tidak ikut. Pas ditanya kenapa yang ini tidak ikut, gitu. Padahal mereka tuh sudah nabung gitu ya. Bahkan wali kelasnya bilang, Bu, anak ini sampai tidak mau sekolah karena ingin study tour gitu. Aku kasihan sekali, jangan sampai seperti itu. Nah, dari situ kita mengambil skala prioritas. Skala prioritas itu kira-kira mana anak yang bisa dibantu, mana anak yang tidak bisa, maksudnya bukan tidak ya, mana anak yang benar-benar tidak mampu dan anak-anak yang mampu gitu ya. Nah, itu seperti itu. Mungkin ada dilema ya Ibu, seperti itu. Nah, tadi Ibu kan memberikan kasus dilema. Nah, di sini pernah tidak Ibu mengidentifikasi apakah kasus-kasus yang mungkin Ibu banyak mengalami kasus-kasus ya, apakah ini termasuk dilema etika atau bujukan moral? Seperti kasus yang tadi ya. Nah, seperti kasus yang tadi, saya merasa itu adalah kasus dilema etika. Bisa bilang namanya ya, mungkin ya, misalnya salah satunya namanya Kenji ya gitu. Aduh, saya itu serba bingung lihat anaknya baik setiap hari itu, terus nabung tiap hari. Pas malam juga ibunya ngejapri, Bu, cenah Kenji gimana, pengen ikut ya. Nah, tapi kan saya tidak bisa memutuskan sendiri. Tentunya di lain pihak saya kasihan, tapi di lain pihak saya juga tidak bisa otoriter, sudah saja ikut Kenji gitu, seperti itu. Jadi intinya ya, saya juga akan meminta masukan-masukan, baik itu dari panitia, dari wali kelas dan guru-guru yang lainnya. Ya, berarti Ibu itu termasuk dilema etika. Iya, dilema etika. Bagaimana Ibu cara mengidentifikasi apakah ini termasuk dilema etika atau bujukan moral? Kalau bujukan moral itu kan tentunya yang membujuk diri saya bertentangan dengan hukum ya, itu tentunya itu. Kalau ini maksudnya kalau saya itu dilema etika, sebab saya juga bingung, di lain pihak anaknya memang baik, kalau saya bantu memang bisa ya, tapi takutnya kalau misalnya udahlah kayak mah dibantu aja sama ibu ya, sama ibu juga ya, insya Allah saya juga bisa ya, tapi takutnya kan nanti yang lainnya terjadi kecemburuan sosial ya, Bu, kecemburuan sosial. Makanya ya ini juga seperti sepele ya, tapi harus benar-benar dipikirkan juga oleh bersama, jangan sampai membantu yang satu dampaknya yang buat yang lain ke depannya juga itu untuk ke depannya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kasus kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti yang Ibu bicarakan tadi, kasus yang sedang Ibu hadapi. Mungkin bagaimana langkah atau menjalankan pengambilan keputusan seperti apa, Bu? Tentunya saya tidak bisa memutuskan sendiri saya. Jadi yang paling pertama ya saya bermusyawarah dengan tim kecil dulu tentunya ya, dengan kan ada panitianya.
Lalu setelah misalnya di data, oh ini Bu yang memang betul-betul tidak mampu. Nah, saya juga berkomunikasi dengan wali kelasnya. Wali kelas kan yang lebih tahu intinya keberadaan anak tersebut. Nanti dari situ saya bisa mengambil keputusan yang nantinya nanti juga diputuskan bersama-sama dengan dewan guru, dengan BK, dengan para PKN kesiswaan. Jadi jangan sampai ada kecemburuan lah itu. Jadi intinya musyawarah, lalu juga kolaborasi supaya nantinya itu pas kita membantu, oh ini jadi guru-guru itu kan membuat skala prioritas. Jadi yang memang yang perlu dibantu memang ini yang itu. Jadi ya mudah-mudahan saja yang anak-anak yang memang perlu dibantu ya bisa digratiskan lah istilahnya, tapi tanpa ada efek samping buat yang lainnya. Berarti itu termasuk langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan seperti selama ini di sekolah dalam pengambilan keputusan dilema etika ya Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling pertama ya tentunya saya minta pendapat baik dari guru, lalu juga para Pak Aseng seperti itu ya. Lalu yang kedua yang musyawarah tentunya yang lalu juga berkolaborasi dengan semua unsur yang ada di sekolah dan juga dengan orang tua siswa tentunya yang itu. Dan yang paling utama ya ada keterbukaan juga. Berarti kita juga harus mengetahui ya Bu bagaimana kondisi si anak tersebut. Jangan sampai kita sampai salah sasaran. Sangat baik Ibu sampai ke orang tua gitu dalam berkolaborasi. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya mungkin seperti apa sih Bu? Tantangannya ya tentunya tidak semua setuju gitu ya, 100% setuju. Ya tentunya ya yang pertama ya solusinya kita beri pengertian mungkin ya baik itu buat guru maupun juga orang tua siswa dan anaknya juga. Ya kadang-kadang kan kalau misalnya kita tidak tepat sasaran dalam memberi bantuan, nanti itu juga tantangan juga ya pastinya Bu. Selain memberikan kecemburuan sosial juga berdampak tidak baik ya Bu untuk kita. Iya, jadi harus diredam supaya semuanya berjalan lancar dan aman gitu. Nah Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya Ibu menyelesaikannya secara langsung atau Ibu menyelesaikannya ada jadwal tertentu melalui bentuk dan prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kadang-kadang ada hal yang harus langsung diselesaikan. Jadi itu masih tidak terjadwal ya, seperti misalnya ada anak yang bermasalah misalnya apa, itu harus langsung diselesaikan tentunya dengan berkolaborasi juga bermasalah dengan guru-guru yang lain. Ada juga yang dijadwalkan, misalnya setiap bulan kan kita ada rapat di sekolah. Nah di situ kita kemukakan apa-apa saja hal-hal yang menjadi kasus dilema etika yang terjadi di sekolah. Nah di situ bisa diambil suatu keputusan dan musyawarah. Terima kasih Ibu. Berarti tergantung permasalahannya juga ya Bu. Ada yang benar-benar harus segera diputuskan atau harus melalui musyawarah dulu. Nah di sini Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Iya, tentunya banyak sekali ada ya. Itu baik itu wali kelas, para PKS, dewan guru, lalu juga tenaga administrasi, ya semua unsur yang ada di sekolah ya itu. Lalu juga orang tua siswa ataupun itu komite tokoh masyarakat ya, seperti itu juga semuanya terlibat lah ya. Ya Ibu, baik, berarti pembelajaran apa yang dapat Ibu sampaikan atau berikan kepada saya mengenai kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu hadapi? Nah tentunya yang pertama adalah komunikasi, lalu juga musyawarah, kolaborasi, dan keterbukaan lah itu. Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu. Terima kasih
kasih Ibu untuk segala ilmu yang Ibu berikan, motivasi dan dukungannya kepada saya selama ini. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses juga buat dirinya ya. Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin meminta waktunya sebentar. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait tugas saya dalam CGP atau guru penggerak di angkatan 9 ini. Sebelumnya perkenalkan diri, Bapak, saya Kurnia dari SMP Negeri 2 Cikalongwetan. Nah, Bapak silakan memperkenalkan terlebih dahulu. Ya, terima kasih Ibu Kurnia. Ibu Kurnia ini adalah teman saya waktu di SMP 2 Cikalongwetan ya, ketika menjadi guru. Alhamdulillah sekarang menjadi CGP ya, CGP. Sebelumnya kami memperkenalkan diri, saya Asep Gunawan sebagai Kepala Sekolah di SMP Negeri 4 Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Ya, alhamdulillah Bapak, terima kasih. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, mungkin ya Pak, terkait permasalahan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin, khususnya pada kasus dilema etika. Yang pertama, apakah Bapak pernah mengalami kasus dilema etika? Iya. Sebagai kepala sekolah, tentunya berbagai kasus di sekolah sering mengalami terjadi dilema etika ya, yang artinya ketika kepala sekolah mengambil keputusan, ada yang harus diputuskan A atau B, yang kedua-duanya keputusan itu harus diputuskan oleh kepala sekolah. Itu sangat sering sekali ya. Tentunya Pak. Sangat sering. Boleh tahu Pak kasusnya seperti apa yang mungkin baru dekat ini Bapak alami mengenai dilema etika? Kasusnya banyak sekali, diantaranya ketika anak beberapa kali melanggar aturan sekolah ya. Di satu sisi ketika anak melanggar aturan sekolah itu kan sudah dibuat ya perjanjian bahwa ketika anak mengulangi lagi pelanggaran akan dikeluarkan. Ternyata diulangi lagi. Bagi kepala sekolah mengeluarkan itu sama dengan membunuh hak anak untuk mengenyam pendidikan di sekolah. Ketika tidak dikeluarkan, khawatir ada cemoohan dari anak itu sendiri atau dari siswa yang lain. Ternyata sekolah tidak ajib dalam menegakkan aturan. Tidak adil dan bahkan berdampak negatif bagi siswa yang lain, karena siswa yang lain beranggapan tuh si A juga banyak melanggar aturan, ternyata tidak dikeluarkan. Itu menjadi dilema bagi sekolah ya. Ya, selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, mengidentifikasi dilema etika bisa bisa disampaikan ketika kepala sekolah diminta untuk memberikan keputusan ya. Jadi kepala sekolah ketika dihadapkan kepada hal itu harus bijak dan harus mempertimbangkan berbagai hal, dan yang paling utama adalah bahwa kebijakan itu membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi sekolah, tidak berdasarkan atas kepentingan pribadi. Ya, itu identifikasinya harus kepada kepentingan sekolah ya. Baik Bapak, bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebagai kepala sekolah seringlah didapatkan ketika kelompok A mengusulkan A, ketika kelompok B mengusulkan B, tetapi yang A dan yang B itu mengandung unsur kebaikan. Tetapi sebagai kepala sekolah tidak mungkin dua-duanya untuk diambil, karena dianjurkan memilih satu kebijakan.
Nah tentunya ketika mengambil keputusan dalam hal tersebut seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama adalah harus membawa kemanfaatan yang lebih besar, kemudian yang kedua mendapatkan dukungan yang lebih besar lagi dari rekan internal, sehingga lahirlah keputusan yang diambil oleh kepala sekolah karena membawa kebermanfaatan dan dukungan dari rekan-rekan. Itu seperti itu. Iya Pak, terima kasih. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Ketika pengambilan keputusan yang diambil oleh kepala sekolah, yang pertama kepala sekolah mempertimbangkan berbagai hal, tidak hanya satu sudut pandang tetapi dengan sudut pandang yang lainnya. Seperti ketika anak itu diputuskan oleh guru tidak naik, tapi dilihat dari satu unsur, tapi kepala sekolah harus memandang dari berbagai sudut ya, misalnya segi ekonomi, segi dukungan orang tua, segi pendidikan orang tua, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, ketika memutuskan itu jelas harus ada penguat gitu ya, harus ada penguat terutama dari rekan-rekan kita. Ketika kepala sekolah mengeluarkan keputusan dan keputusan itu dianggap baik, dan yang lebih kuat lagi ketika rekan-rekan kita menguatkan untuk memberikan keputusan itu ya. Berarti seperti ada musyawarah ya Bapak. Dan musyawarah dikedepankan musyawarah. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Hal yang dianggap efektif dalam memutuskan dilema etika, yang pertama terutama yang berkaitan dengan siswa ya. Iya. Yang pertama adalah faktor data. Jadi sekolah itu harus mempunyai data. Ketika menghadapi orang tua yang siswanya bermasalah, guru diwajibkan punya data. Misalnya data kehadiran, data pelanggaran, dan berbagai data lah tentang profil anak itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah komunikasi dengan orang tua, bahwa hal itu disampaikan kepada orang tua. Jadi jangan sampai ketika data itu hanya diketahui oleh guru dan siswa, tetapi orang tua pun harus tahu. Manakala nasib anak naik dan tidak naik, orang tua itu akan paham karena sudah diberitahukan terlebih dahulu. Itu seperti itu. Terima kasih Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ini? Ya. Tantangan yang dihadapi kepala sekolah adalah manakala menghadapi masyarakat yang tidak paham, ya, karena mereka mengedepankan kekuatan. Dia sebagai tokoh di masyarakat dia dianggap kuat, atau dia mengedepankan nilai sosial ekonomi yang tinggi di masyarakat. Nah, ketika dihadapkan kepada aturan sekolah, kadang-kadang dia itu istilahnya bagaimana saya gitu ya. Karena saya itu adalah tokoh di masyarakat, saya yang paling kuat di masyarakat, saya yang mempunyai ekonomi yang kuat di masyarakat, sehingga kebijakan-kebijakan sekolah itu ditentang. Nah, ini perlu kepiawaian kepala sekolah, bagaimana kepala sekolah bisa mempengaruhi orang tua sehingga dia itu mendukung program-program sekolah seperti itu. Berarti tantangannya ada di luar sekolah. Kemudian apakah Bapak mempunyai sebuah tata krala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya Bapak itu menyelesaikan permasalahan tersebut langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Sepertinya kepala sekolah manakala membutuhkan keputusan yang segera, itu diputuskan oleh kepala sekolah. Tetapi manakala keputusan itu perlu pengkajian yang mendalam, tentunya kami berkoordinasi dengan pihak-pihak lain supaya apa yang diputuskan itu sesuai dengan etika ya, sesuai dengan keharusan yang
harus diberlakukan dan tidak berdampak negatif kepada sekolah. Itu. Berarti tergantung jenis Tergantung jenis permasalahannya, ya, Pak. tidak menjadwalkan khusus. Iya, tidak menjadwalkan. Iya, tetapi Jadi dilihat dulu. dilihat dari segi situasi dan kondisi, kemudian berkomunikasi dengan pihak lain, itu yang diambil seperti itu. Terima kasih, Pak. Kemudian, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, yang mempermudah, membantu dalam mengambil keputusan banyak ya. Yang paling utama dari saya sendiri kepala sekolah, yang kedua rekan, terutama wakil kepala sekolah itu yang selalu memperjuangkan dan yang mengamankan kebijakan adalah wakil kepala sekolah. Karena ketika program itu dibuat, kita bersama-sama dengan wakil kepala sekolah. Tatkala program itu mau dilaksanakan, tentunya jelas dapat dukungan dari wakil kepala sekolah dan para guru dan staf tata usaha. Biasanya segala sesuatu itu sudah terwakilkan kepada wakil kepala sekolah. Itu seperti itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Ya. Bapak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat saya petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya. Hikmahnya dalam pengambilan keputusan yang pertama, sebagai kepala sekolah harus hati-hati dalam menetapkan keputusan. Jadi jangan asal bicara, jangan asal bertindak, tapi harus dipikirkan matang-matang bagaimana positifnya, bagaimana negatifnya, itu harus betul-betul diperhatikan. Jadi jangan sampai ada kebijakan yang merugikan orang lain. Itu hikmah yang kami peroleh selama menjadi kepala sekolah. Kemudian yang kedua, bahwa harus adanya kondusivitas di internal sekolah. Karena keputusan apapun kalau tanpa kekondusifan di sekolah itu akan mengganggu terhadap kebijakan-kebijakan sekolah. Itu seperti itu. Ya. Banyak sekali Bapak, alhamdulillah pembelajaran yang dapat saya ambil dari perbincangan kita hari ini, yaitu sebagai kepala sekolah mungkin kita itu tidak bisa asal berucap, Ya, Bapak betul, harus betul, diperhatikan betul. baik tingkah laku atau Betul. perkataan, kemudian harus menjaga juga seperti yang Bapak bilang, menjaga kondusivitas sekolah. Terima kasih Bapak, sama-sama. mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi saya ke depannya, dan terima kasih banyak ilmunya, terima kasih juga untuk waktunya. Semoga Bapak sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih atas segala kebaikan yang Bapak kepada saya. Mungkin itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, ya, sukses ya. Amin Bapak.